Kasusnya demam berdarah naik, termasuk Pak, juga ya di Kabupaten Penajam. Ternyata di sekolahan itu bagus sih, memang kan anak-anak diajarin cara bertanam hidroponik di dalam ruangan. Tapi ternyata berkembang biaknya nyamuk Aedes. Oke teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Ria Zulfa dalam acara Bisik Taka, Bincang Asik Kesehatan Kita. Oke teman-teman, akhir-akhir ini kan kita sudah masuk di musim penghujan. Biasanya di musim penghujan itu banyak sekali muncul penyakit. Nah, salah satunya penyakit yang akan kita bahas di sini itu mungkin teman-teman gak asing, DBD atau demam berdarah. Nah, di sini hadir narasumber bersama kita yang ahli di bidangnya, yang ahli tentang DBD. Oke, selamat siang Bapak Harjito Poncowaluyo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, udah musim Pak ya, masuk musim penghujan ya akhir-akhir ini Pak ya. Tentunya mungkin untuk DBD ini mulai ini lagi Pak ya, mulai mencuat. Kira-kira kita bisa mulai Pak ya? Bisa. Bisa. Ya, oke ya. Pak, DBD itu apa sih Pak? Sebenarnya Pak, ya mungkin bisa sedikit dijelaskan DBD. Mungkin masyarakat ada yang belum tahu DBD itu apa. Nah, terima kasih kepada Mbak Ria. Iya. Jadi orang mengenalnya itu DBD adalah demam berdarah dengue, adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes. Oh iya. Jadi ternyata DBD itu demam berdarah dengue. Masyarakat kan taunya kan mungkin DBD demam berdarah gitu. Disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti. Oke. Jadi ada beberapa jenis nyamuk sebenarnya. Oh, ada beberapa jenis Pak ya. Beberapa jenis nyamuk Aedes. Tapi yang paling banyak, yang dominan adalah orang mengenalnya nyamuk Aedes aegypti. Sebenarnya ada lagi nyamuk jenis Aedes yang juga menyebabkan demam berdarah. Bahkan untuk tingkat kerentanan orang terhadap nyamuk ini lebih rentan gitu, yaitu jenis nyamuk Aedes albopictus. Itu juga termasuk yang ada di Indonesia ya. Oh iya. Yang pertama tadi Aedes aegypti sama Aedes albopictus. Albopictus. Oke. Cuman orang mengenalnya Aedes aegypti aja gitu. Mungkin yang populer kan mungkin Aedes aegypti. Nah, Pak, untuk demam berdarah sendiri untuk di kabupaten kita Penajam Pasir Utara di musim penghujan gini nih bagaimana Pak kasusnya? Angka kejadian. Secara keseluruhan di Kalimantan Timur ini kasusnya demam berdarah naik, termasuk juga di Kabupaten Penajam. Termasuk di Penajam. Jadi bulan Januari itu sudah ada 15 kasus. 15. Kemudian bulan ini Januari. Untuk Penajam saja Pak. Untuk Penajam saja ya. Kemudian bulan Februari ada 20 kasus dan bulan Maret ini per hari ini ada 8 kasus. 8 kasus. Kasus yang paling banyak itu berada di Puskesmas Waru dan Puskesmas Paku 3. Puskesmas Waru dan Puskesmas Paku 3. Kalau di Puskesmas Waru itu merata setiap kelurahan dan desa. Tapi kalau yang di Puskesmas Paku 3 itu terfokus di Desa Tengin Baru. Oh, Desa Tengin Baru Pak ya? Tengin Baru. Jadi untuk masyarakat Tengin Baru tolong waspada dan lebih hati-hati. Dan termasuk Puskesmas Waru, Bangun Mulyo, Kelurahan Waru, bahkan di yang saya prediksi kayak di Sesulu dan Api-Api juga muncul. Jadi merata kalau di Waru. Jadi itu kan paling banyak kan di kecamatan mana teh? Puskesmas Waru dan Puskesmas Paku. Nah, itu yang mempengaruhi apa sih Pak? Apakah mungkin kondisi geografisnya atau lingkungannya atau bagaimana Pak? Jadi faktor demam berdarah ini banyak faktor yang mempengaruhi ya. Banyak faktor yang mempengaruhi. Yang paling dominan sebenarnya terutama perilaku. Perilaku Pak perilaku masyarakat. Kalau kita melihat
ciri-ciri dari nyamuk Aedes ini sebenarnya kan dia berkembang biak di tempat yang tidak berbatasan langsung dengan tanah sebenarnya. Yang tidak berbatasan langsung dengan tanah. Jadi dia harus ada di bejana. Pokoknya ada landasan. Misalnya di bekas kulit buah gitu ya. Kulit buah yang terbuka, durian atau apapun. Tapi dia tidak mau yang di berbatasan dengan tanah. Jadi harus diperhatikan seperti itu. Terutama kenapa kok di Tengen Baru dan di Waru ya. Sementara di tempat-tempat yang lain tidak terlalu tinggi. Ada beberapa yang puskesmas bahkan tidak ada yang terdampak oleh kasus demam berdarah ini. Jadi tolong hati-hati nanti masyarakatnya itu aja ya. Lebih banyak ke perilaku. Tolong diperhatikan yang ada kaleng-kaleng bekas, kaleng bekas, ataupun potong-potongan bambu. Jadi beda. Untuk Aedes aegypti itu biasanya dia berada di dalam rumah untuk berkembang biaknya. Berkembang biaknya malah dalam rumah. Tapi kalau albopictus itu berkembang biaknya biasanya di luar rumah. Misalnya di pekarangan. Nyamuknya lebih kecil kalau yang albopictus itu. Dan dia jarak terbangnya lebih panjang, bisa sampai 200 meter. Tapi kalau yang Aedes aegypti itu biasanya nyamuk demam berdarah yang rumahan. Dia jaraknya tidak terlalu jauh, paling 100 meter gitu. 100 meter. Jadi idealnya nanti ya selain ngawasin di dalam rumah juga di luar rumah. Kalau di dalam rumah biasanya ada pot, ya kan? Pot bunga, ada pot bunga, kemudian ada yang di belakang kulkas. Di belakang yang air penampungan penampung air itu, atau ibu-ibu yang kepingin indah naruh bunga di kamar gitu kan, yang hidroponik yang diisi. Kalau tidak dibersihkan, diganti setiap minggu, pasti itu akan menjadi sarang dari tempat bertelurnya nyamuk Aedes. Kemarin juga kita pernah lakukan untuk pemeriksaan di sekolah ini. Ternyata di sekolahan itu bagus sih memang. Mereka menyediakan anak-anak diajarin cara bertanam hidroponik di dalam ruangan. Tapi ternyata di dalam ruangan. Ya, di dalam kelas, Pak. Di dalam kelas itu tak liatin dicantel semuanya, ternyata di situ menjadi sarang nyamuk. Sarang sumber berkembang biaknya nyamuk Aedes. Hati-hati. Karena Aedes itu sendiri kalau di Indonesia ini ada virusnya itu ada 4, ada Den 1, Den 2, Den 3, Den 4 dan lengkap di Indonesia. Makanya kasus demam berdarah di Indonesia bisa jadi sangat tinggi di seluruh dunia. Karena lengkap, iya. Dan itu harus waspada. Nah, itu tadi kan nyamuknya ada 2 tuh, Pak. Ada nggak sih yang membedakan, Pak, antara yang Aedes aegypti sama yang albopictus? Ya. Mungkin ciri-cirinya atau gimana itu, Pak? Ya, kita sebelum menerangkan ciri yang keduanya itu, kita ciri dulu apa sih nyamuk Aedes dan nyamuk yang lain gitu nyamuk yang lain dulu. Kan ada banyak jenis nyamuk, ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Nyamuk Aedes itu biasanya dia kalau istirahat itu menggantung dia. Menggantung dia. Kalau seandainya selain itu tadi dia harus di tempat yang tidak alas tanah, ya. Jadi dia akan berkembang biak di tempat yang tidak berbatasan langsung dengan tanah. Berarti dia suka tempat yang bersih gitu, Pak? Tempat yang bersih, tidak mau tempat yang kotor, tidak mau tempat terkontaminasi. Kalau di parit jelas bukan nyamuk Aedes. Gitu, itu Pak, nyamuk yang lain ya. Iya. Kemudian sama dengan nyamuk malaria. Nyamuk malaria itu juga tempat bersih, tidak mau tempat yang ada kontaminasi baik apalagi limbah rumah tangga ataupun yang minyak solar dan sebagainya, mereka nggak mau berkembang biak di situ. Cuman bedanya hampir mirip, Pak, ya. Kesukaan lingkungannya mereka. Kesukaan lingkungannya antara nyamuk Aedes dan nyamuk malaria sama. Cuman kalau kita melihat jentiknya, kalau nyamuk malaria itu dia istirahatnya itu sejajar dengan permukaan air kalau posisi tidurnya dia. Kalau dia di atas air gitu, Pak, ya. Kalau dia menggantung itu baru Aedes. Itu. Sama-sama di tempat yang bersih. Itu cara membedakannya. Kemudian cara membedakan antara yang Aedes aegypti sama yang albopictus itu tadi. Kalau yang albopictus lebih di luar rumah. Lebih di luar rumah dia.
sama tempat bersih. Kalau yang Aedes aegypti lebih di dalam rumah, ya, lebih di dalam rumah. Jadi yang Aedes aegypti di dalam rumah, yang albovitus itu di luar biasanya rumah. di luar. Tapi bentuknya tuh sama, Pak? Bentuknya sama. Ukurannya sama Ukurannya lebih kecil kalau yang di luar. Kecil. Yang di luar rumah, yang Aedes, yang albovitus lebih kecil dan jarak terbangnya lebih jauh. Lebih jauh. 200 meter. Kalau nggak salah tuh Aedes aegypti itu yang apa, yang ada putih-putihnya garis-garis itu perutnya, Pak ya? Iya, sama tapi Pak ya? Iya, sama. Oh iya. Ya. Oke. Nah, untuk DBD ini sendiri, Pak, untuk gejalanya itu seperti apa sih, Pak? Mungkin ya, gejala biasanya untuk lebih menyerang 40% anak-anak ya. Oh, biasanya lebih banyak anak-anak. Lebih banyak anak-anak. 40% kasus DBD di Penajam, di Kabupaten Penajam juga begitu, lebih banyak menyerang kasus anak. Apakah ada yang membedakan, Pak? Kenapa lebih rentan anak-anak dibandingkan yang dewasa? Secara spesifik tidak ada sih sebenarnya, ya sebenarnya tidak ada cara membedakannya. Tapi apa ciri-ciri tadi yang ditanyakan? Biasanya kadang-kadang ini anak-anak itu tidak merasakan. Sering anak-anak itu kalau cuma panas meriang, tapi harusnya orang tua pedulilah. Kadang-kadang dilihat aja. Kalau anaknya sudah panas meriang lebih dari 2 hari tanpa ada gejala batuk pilek. Kalau di Kabupaten Penajam ini, yang pertama dicurigai adalah demam berdarah, yang kedua dicurigai adalah malaria. Oh, dua. Ya. Demam Demam berdarah dan Kasusnya malaria. Sama-sama tinggi, Iya, Pak? sama-sama tidak. Biasanya kan nggak ada batuk pilek. Nah, kalau 4 hari, di hari ketiga, hari keempat biasanya dilakukan pemeriksaan sudah bisa itu melalui RDT. Ya, hari pemeriksaan ketiga cepat. Atau hari keempat. Hari 3, 4, ya. Itu harus diperhatikan kalau sudah kalau tidak ada keluhan batuk pilek ya. Kalau anak sudah panas selama itu segera sudah dibawa ke puskesmas. Jangan sampai terlambat. Itu keluhannya hanya panas saja, Pak? Ya, Hanya tapi demam. biasanya ada sampai ruang-ruang merah, ruang-ruang merah. ada merah, bintik-bintik itu, bintik-bintik merah. itu. Kalau yang lebih parah lagi nanti biasanya sampai mimisan, sampai diare, yang mimisan, lebih berat. Diare. Tapi itu tadi ibu-ibu, ya harapan kita lebih ada perhatian, lebih waspada. Pak, ya. Bukan main kalau terjadi kematian seperti kasus di tahun 2022 kemarin, karena keterlambatan akhirnya kakak adik meninggal karena demam berdarah. Bisa, Pak ya, sampai menyebabkan kematian gitu, Pak ya, untuk demam berdarah ini? Iya. Karena keterlambatan ya. Yang dinamakan apa, keterlambatan penanganan itu gimana, Pak? Apakah dia demamnya yang terlalu lama ataukah sampai itu yang paling sering itu terjadi biasanya di rumah karena dianggap demam biasa. Kemudian di rumah itu juga ada paracetamol, ada obat yang dijual bebas gitu. Betul kan sekali. Akhirnya diobatin sendiri. Waspada, soalnya itu tadi demam berdarah sekarang dengan pola transportasi yang dari mana-mana sangat memungkinkan sekarang itu kalau panas tanpa sebab dicurigai demam berdarah. Kalau dari hutan dicurigai malaria. Kalau dari hutan. Soalnya ada banyak juga beberapa anak-anak yang dikira demam berdarah ternyata malaria. Makanya dalam pemeriksa itu yang paling penting anamnesa riwayat perjalanan itu yang paling penting, perjalanan. Itu kan tadi anak-anak rentan untuk ini terkena demam berdarah. Nah, kalau misalkan untuk bayi atau ibu hamil seperti itu gimana, Pak? Rentan juga? Sangat rentan, iya. Ya, sangat rentan, apalagi ibu-ibu ya. Jadi ibu hamil otomatis karena itu yang kan terjadi di virus dalam darah, sebenarnya bayi dalam kandungannya ikut terpapar. Dan resikonya bisa kematian pada bayi. Bisa sampai kematian pada bayi, Pak ya. Itu
jika ibu hamil yang yang terkena demam berdarah. Makanya waspada, apalagi ibu hamil ya. Kadang-kadang keluhan meriang dianggap gawan bayi gitu kan. Nanti meriang-meriang Betul gawan sekali. bayi, Apalagi padahal dia sakit. ya, gitu apalagi kan. keluhannya hanya demam kan mungkin disepelekan, mungkin kadang sampai ada keterlambatan penanganan seperti itu. Nah, untuk dari Dinas Kesehatan sendiri itu mengintervensi ke puskesmas untuk pencegahan demam berdarah itu dengan kegiatan seperti apa saja, Pak? Sebenarnya banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Kebetulan saya di November 2022 kemarin itu belajar ke Mimika untuk demam berdarah dan malaria. Belajar di Mimika, Papua, di Freeport selama kemarin 8 hari. Jadi mungkin itu bisa kita terapkan nanti di sini. Jadi di Freeport itu ada namanya yang kelurahan, kecamatan, satu tempat areal perumahan PT Freeport yaitu di Kuala Kencana. Itu walaupun di tengah hutan, tapi di situ itu tidak ada kasus demam berdarah dan tidak ada kasus malaria. Di sana sama sekali tidak ada, ya. Hebatnya seperti itu. Jadi di sana memang yang paling utama adalah drainase. Drainase, ada pengaturan drainase. Jadi tidak ada air yang tergenang. Itu yang pertama. Intinya tidak ada genangan. Tidak ada genangan. Yang kedua mereka menggunakan kader, ya. Kader ini ternyata ada kader itu ada dua. Kader yang di dalam rumah yang ngurusin untuk jentik yang demam berdarah, dan kader yang di luar rumah itu untuk ngurusin yang jentik yang terutama malaria di sana, ya. Yang di luar rumah itu malaria, ya, terutama malaria. Jadi ini benar-benar dia jalan mereka itu. Jadi kader mereka setiap minggu itu, bukan hanya setiap minggu, jadi dalam satu perumahan besar itu untuk minggu berikutnya itu sudah sampai di rumahnya si A. Nanti minggu di rumah sudah digilir gitu terus. Jadi mereka memanfaatkan kader sih. Tapi kemudian lagi ini di sana dilarang memelihara binatang, burung, ayam yang menjadi tempat-tempat risiko untuk menjadi perkembangan biakan jentik demam berdarah memang nggak ada di sana. Jadi kayak misal kucing, nggak anjing, boleh nggak di sana, boleh, Pak, ya? nggak boleh di sana. Benar-benar nggak ada, benar-benar nggak ada di sana. Jadi akhirnya bebas. Nah, mungkin di sini juga kita bisa berlakukan dengan itu, tidak harus dengan kader. Kalau di sana memang secara finansial dukungan dana bukan main besarnya. PT Freeport itu 1% dari hasil Freeport untuk kesehatan. Tapi paling tidak di sini di puskesmas itu bisa kita gerakan satu rumah satu jumantik sebenarnya. Satu jumantik. Kader. Jadi sebenarnya bapak itu bisa jadi kader, anaknya yang sudah SD kan cuman memantau jentik-jentik yang memantau saja, iya, Pak, jentik aja. Jadi yang dipantau kalau di dalam rumah itu apa, Pak? Penampungan air, kamar mandi. Kalau ada yang pot-pot dalam rumah. Iya. Kalau yang bapaknya ya paling enggak bisa naik di atap. Adakah enggak genangan di talang itu? Iya, betul, ya, di talang. bapaknya yang disuruh naik. Jadi sebenarnya kalau di rumah itu sudah ada sistem seperti itu, insya Allah akan terselesaikan sebenarnya demam berdarah itu. Cuman masalahnya ini juga tidak bisa gerakan sendiri, tidak Pak, bisa harus gerakan satu rumah aja, tapi harus gerakan satu lingkungan. Satu lingkungan, paling tidak satu RT mungkin, Pak, ya? Satu RT paling enggak, radius antara 100 sampai 200 meter. 100 sampai 200 meter. Berarti itu satu RT. Tapi yang pojokan, yang tetangga, seandainya RT-nya itu tidak bergerak juga, yang tetangga RT ya sama aja gitu. Jadi sebenarnya ini gerakan bersama untuk kita semua gitu. Iya. Jadi kalau untuk di Puskesmas Kabupaten Penajam Pasir Utara itu sudah berjalan semua, Pak? Di semua puskesmas. Kita kan ada 11 puskesmas nih. Saya katakan tidak semuanya berjalan gitu ya. Tidak semua berjalan gitu kan. Tidak semua berjalan. Kalau demam berdarah itu sebenarnya
sudah kita temukan bahwa kasus demam berdarah itu memang ada di nyamuknya gitu, di nyamuk Aedes. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dulu biasanya demam berdarah itu harus ditanyain riwayat perjalanan. Kamu nginep di Balikpapan berapa hari ya, gitu kan? Nanti yang dituduh Balikpapan, bahwa nanti yang dituduh Balikpapan yang menyebarkan, atau kamu habis dari mana? Habis dari Pasir 4 hari, dicurigai, wah ini jangan-jangan dari Pasir. Ternyata tidak sekarang. Bahwa kasus-kasus yang ada sekarang itu bahwa sudah memang ada di situ. Bahwa sebenarnya semua nyamuk Aedes itu sekarang itu kalau kita lihat itu sebenarnya sudah membawa bibit virusnya. Jadi sebenarnya yang menularkan itu bukan manusianya, Pak? Iya, bukan. Bukan manusia, tapi nyamuknya. Oh, iya. Mungkin ada beberapa yang berpikiran kan kalau misalnya ada yang kena ada yang kena DBD digigit nyamuk gitu kan. Nah, itu sekarang sekarang sudah berubah, jadi kayaknya di sini ini sudah tanpa ada orang yang sakit DBD pun ternyata ada yang terkena. Jadi berarti sebenarnya virusnya itu sudah ada di nyamuk ini. Iya. Karena memang kalau nyamuk Aedes itu di dalam nyamuk Aedes itu telurnya pun kalau dia sudah ada bibitnya. Beda dengan nyamuk malaria. Kalau nyamuk malaria itu hanya diturunkan pada nyamuknya doang aja. Kalau nyamuknya sudah mati, walaupun tidak ditularkan dalam telurnya. Makanya sebenarnya kalau hitung-hitungan itu lebih enak memberantas penyakit malaria daripada demam berdarah. Kalau demam berdarah telurnya itu sampai telurnya ada. Tapi kalau semuanya sudah bergerak, tempat perindukan nyamuk demam berdarah itu tidak ada, sebenarnya kita aman. Itu. Makanya lebih kepada perilaku sebenarnya. Perilaku masyarakat secara semuanya. Menjaga kesehatan kesehatan lingkungan di dalam rumah maupun di luar rumah. Yang penting tidak ada genangan, gitu Pak ya. Ya Pak, mungkin di sini kan di belakang nih ada ini Pak ya, ada roll banner. Nah, waspada demam berdarah, jaga kesehatan dan cegah dengan melakukan. Ya. Jadi untuk mencegahnya itu ini Pak ya, 3M plus ya, 3M plus ini menguras tempat penyimpanan air minimal 1 minggu. Kenapa kok 1 minggu? Iya. Kenapa sih kok 1 minggu? Jadi harus 1 minggu. Kenapa kok 1 minggu nih? Kenapa 1 minggu? Karena nyamuk itu mulai dari telur sampai menjadi nyamuk itu kurang lebih antara 5 sampai 7 hari gitu. 5 sampai 7 hari, makanya dari telur sampai menjadi nyamuk itu sampai 7 hari, makanya sebenarnya antara 5-6 ya seminggu lah kita kuras. Itu ya alasannya. Setiap minggu alasannya ya kita kuras. Menutup tempat penampungan air ini ya. Mengubur barang bekas. Nah, barang bekas ini. Yang plus ini bisa sebenarnya kita pakai kelambu bisa juga. Bisa pakai kelambu Pak ya. Yang paling penting pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk. Nah, dulu tuh pernah saya dengar untuk pemberantasan sarang nyamuk itu kan ada seperti menaburkan abate, kemudian fogging. Itu gimana Pak? Perlu nggak sih sebenarnya itu Pak? Nah ya, itu diawali dari gerakan satu rumah satu jumantik. Sebenarnya kalau asal di situ tidak ada jentiknya nggak perlu lagi larvasida atau nama jualnya kalau di sini nyebut abate itu sebenarnya larvasida ya. Larvasida itu nggak perlu sebenarnya, ya nggak perlu. Cukup apalagi fogging gitu kan. Apalagi fogging. Kadang kan ada tuh Pak kasus satu desa dia tuh ngeyel minta fogging. Setelah di fogging semuanya beres. Enggak, fogging tidak menyelesaikan. Sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan demam berdarah. Yang pertama jelas cost-nya tinggi, cost-nya tinggi. Yang pertama, yang kedua fogging itu juga racun gitu kan, akan berdampak juga kepada kita. Yang ketiga lagi nanti resistensi, jadi nyamuk akan bermutasi gitu kan. Dia ya ada beberapa tempat di sini sudah kita lakukan uji survei insektisida terhadap nyamuk Aedes, nyamuk demam berdarah dan nyamuk malaria. Ada di kemarin di titik yang hampir kita lakukan di semua titik karena persiapan IKN. Mulai dari Semoi sampai ke Babulu ya, sampai
ke perusahaan sampai di kilo 24 sotek itu ternyata ada salah satu desa di Kecamatan Sepaku ya yang resisten terhadap salah satu fogging ini ya, obat fogging ini ada salah satu. Makanya seandainya nanti kita tetap melakukan itu harus secara selektif dan minimal 2 tahun 3 tahun kita harus sudah ganti dengan kadar atau isi yang berbeda. Iya, betul sekali. Itu yang paling. Jadi yang utama itu adalah pembersihan sarang nyamuk. Pembersihan sarang nyamuk, gerakan satu rumah satu jumantik ya. Bisa dimulai dari anggota keluarga sendiri Pak ya, untuk kita gerakan sendiri, satu rumah satu jumantik. Jangan mentang-mentang ya kita sebentar-sebentar fogging gitu kan. Nggak boleh fogging sebentar-sebentar. Fogging sebentar-sebentar nggak boleh. Nanti nyamuknya akan kebal gitu kan. Kalau fogging ya sudah dengan cara yang tepat, yaitu satu kawasan itu kalau memang sudah terkena harus di fogging dan itu harus dengan siklus 2 kali. Jadi setelah seminggu di fogging ulang lagi. Berkala Pak ya. Jadi. Bukan jadi yang pertama itu untuk membunuh nyamuk yang dewasa. Kenapa kok ada selang sekali? Yang kedua, jentik yang akan jadi nyamuk pada 5 sampai 7 hari berikutnya dimatiin lagi. Nah, diharapkan bisa memutuskan demam berdarah dalam satu siklus itu tadi. Jadi harus 2 kali. Banyak sekali Pak ya yang sudah kita bahas, mulai dari jenis nyamuk, pencegahan sampai gejalanya. Mungkin dari Pak Punco sendiri ada pesan-pesan untuk masyarakat terkait dengan kasus demam berdarah ini, mungkin bagaimana harusnya masyarakat untuk perilakunya. Pesan-pesan yang saya harapkan bahwa penyakit demam berdarah ini bukan hanya menjadi tugas dinas kesehatan, tapi sudah menjadi tugas kita semuanya, terutama diawali dari lingkungan rumah kita sendiri. Kemudian secara bersama-sama mengajak dalam lingkungan RT paling tidak, nanti kemudian digerakkan dalam seluruh lingkungan kawasan desa dan kelurahan. Tanpa kegiatan seperti itu saya yakin akan susah demam berdarah itu dilenyapkan atau kita kendalikan. Penggunaan pestisida dengan fogging harus dengan benar-benar dilakukan secara selektif dan sesuai dengan aturan satu siklus gitu ya. Jangan hanya sekali, tapi paling tidak dalam benar-benar digunakan 2 kali dalam siklus 1 minggu itu, biar bisa membunuh nyamuk dewasa dan juga jentik yang akhirnya setelah 5-6 hari itu menjadi dewasa. Harapan gitu dengan bisa terputus gitu. Iya, dengan seperti itu harapannya kasus demam berdarah ini bisa menurun, kemudian nggak ada sama sekali Pak ya. Iya, luar biasa sekali materi kita hari ini. Pastinya akan bermanfaat sekali ya untuk masyarakat di Penajam Pasir Utara. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada sore hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kita. Saya Ria Zulfa Safitri, mohon undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.